Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra, perwakilan dari kelompok 2. Langsung saja, poin pertama. Air tawar atau air laut atau air payau. Air laut mengandung garam-garam terlarut yang dapat mempengaruhi karakteristik beton. Karakteristik beton yang dipengaruhi oleh air laut antara lain kekuatan, durabilitas, dan keawetan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air laut dapat menurunkan kekuatan beton, terutama pada umur beton yang muda. Hal ini disebabkan karena garam-garam terlarut dalam air laut dapat menghambat proses hidrasi. Semen air laut juga dapat menurunkan durabilitas beton, terutama terhadap serangan sulfat. Hal ini disebabkan karena garam-garam sulfat dalam air laut dapat bereaksi dengan semen dan menghasilkan produk-produk yang dapat merusak beton. Untuk meningkatkan kualitas beton yang menggunakan air laut dapat dilakukan beberapa hal antara lain. Poin 1. Menambahkan bahan tambah yang dapat mengurangi pengaruh garam-garam terlarut dalam air laut. Poin 2. Menggunakan semen yang tahan terhadap air laut. Poin 3. Menambahkan air tawar ke dalam campuran beton. Langsung saja masuk ke poin 2. Hasil review jurnal. Judul. Poin pertama, karakteristik dan pengaruh air laut terhadap kualitas beton. Rumusan masalahnya. Berdasarkan abstrak artikel tersebut, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh air laut terhadap karakteristik beton, khususnya kekuatan dan durabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitiannya. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam artikel tersebut adalah sebagai berikut. Pembuatan beton dengan menggunakan air laut dan air tawar. Pengujian kuat tekan beton pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Pengujian durabilitas beton terhadap serangan sulfat. Hasil yang dapat diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut. Kekuatan beton yang menggunakan air laut lebih rendah daripada beton yang menggunakan air tawar, terutama pada umur beton yang muda. Durabilitas beton yang menggunakan air laut lebih rendah dari beton yang menggunakan air tawar, terutama terhadap serangan sulfat. Kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Kelebihan artikel tersebut membahas pengaruh air laut terhadap karakteristik beton secara komprehensif, meliputi kekuatan dan durabilitas. Hasil penelitian yang diperoleh didukung oleh data yang kuat. Artikel tersebut memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas beton yang menggunakan air laut. Kekuatan. Artikel tersebut hanya menggunakan satu jenis semen, yaitu semen Partian. Penelitian tersebut hanya dilakukan pada umur beton yang relatif muda, yaitu 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Secara keseluruhan, artikel tersebut merupakan artikel yang berkualitas dan memberikan informasi yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musar Pratama Putra dari kelompok 2 dengan NPM 1122011024 dari kelas B Teknik Sipil. Di sini, saya akan mereview jurnal macam-macam atau tipe-tipe semen. Di jurnal yang pertama yang berjudul Tipe Semen dan Karakteristiknya, yang ditulis oleh Aka Sutibjo dan Dr. Suwarjono. Hasil review dari jurnal ini yaitu yang pertama rumusan masalahnya terkait apa saja jenis-jenis semen berdasarkan SNI 033445-2000. Apa saja karakteristik masing-masing jenis semen tersebut. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, data yang diperoleh dari studi literatur dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu jenis-jenis semen berdasarkan SNI 033445-2000 adalah sebagai berikut. Semen Portland atau disingkat dengan PC, semen Portland Pozzolan atau disingkat dengan PPC,
semen Portland komposit atau disingkat dengan PCC, semen Portland tahan sulfat yang disingkat dengan PS, semen Portland abu terbang yang disingkat dengan PFA, semen Portland slag atau disingkat dengan PGS, semen Portland abu kelapa sawit yang disingkat dengan PCAS. Kemudian semen Portland adalah jenis semen yang paling digunakan adalah semen Portland terdiri dari 4 jenis, yaitu semen Portland tipe 1, semen Portland tipe 2, semen Portland tipe 3, dan semen Portland tipe 4. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari artikel ini. Kelebihannya yaitu artikel ini membahas secara komprehensif tentang jenis-jenis semen berdasarkan karakteristiknya. Kemudian artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang tepat untuk penelitian ini. Artikel ini juga ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Untuk kekurangannya, artikel ini tidak membahas secara detail tentang aplikasi masing-masing jenis semen. Artikel ini juga tidak membahas secara detail tentang pengaruh karakteristik semen terhadap kinerja beton. Secara keseluruhan, artikel ini merupakan artikel yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Artikel ini memberikan informasi penting tentang jenis-jenis semen dan karakteristiknya. Jurnal 2 yaitu agregat kasar dan agregat halus dalam pembuatan beton. Penulis Dr. Insinyur Haji Muhammad Aminuddin MSI. 2. Dr. Insinyur Andi Muhammad Akbar MSI. Jurnal volume 20 nomor 1 tahun 2022. Abstrak. Beton adalah salah satu bahan bangunan yang paling banyak digunakan di dunia. Beton terdiri dari 3 bahan utama, yaitu semen, agregat halus, dan agregat kasar. Agregat kasar adalah bahan yang memiliki ukuran butir lebih besar dari 4,75 mm. Agregat kasar berfungsi untuk memberikan kekuatan dan kekakuan pada beton. Agregat kasar yang sering digunakan adalah kerikil dan batu pecah. Agregat halus adalah bahan yang memiliki ukuran butir lebih kecil dari 4,75 mm. Agregat halus berfungsi untuk mengisi rongga-rongga antara agregat kasar dan semen. Agregat halus yang sering digunakan adalah pasir alam atau pasir buatan. Kualitas agregat kasar dan agregat halus yang digunakan dalam pembuatan beton sangat mempengaruhi mutu beton. Agregat kasar dan agregat halus harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu 1. Harus berisi dan bebas dari kotoran seperti tanah, lumpur, dan bahan organik. 2. Harus keras dan tidak mudah pecah. Yang ketiga yaitu harus memiliki bentuk yang teratur. Yang 4. Harus memiliki ukuran butiran yang seragam. Kemudian jurnal 3. Hasil review jurnal yang pertama yaitu peran agregat dalam beton. Rumusan masalahnya berdasarkan abstrak jurnal, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa peran agregat dalam beton? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas agregat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode-metode teratur. Data-data diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan penelitian agregat memiliki peran yang penting dalam beton, yaitu sebagai kerangka struktural. Agregat kasar berfungsi sebagai kerangka struktur beton. Agregat kasar terdiri dari kerikil dan batu pecah. Kerikil dan batu pecah memiliki ukuran yang lebih besar dari agregat halus sehingga dapat memberikan kekuatan dan stabilitas pada beton. Sebagai pengisi ruang kosong, agregat halus berfungsi sebagai pengisi ruang kosong antara agregat kasar. Agregat halus terdiri dari pasir dan batu pecah halus. Pasir dan batu pecah halus memiliki ukuran yang lebih kecil dari agregat kasar sehingga dapat mengisi ruang kosong antara agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar dan membuat beton menjadi lebih padat. Kualitas agregat yang baik akan menghasilkan beton yang berkualitas baik. Kualitas agregat dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu ukuran butir, yang kedua antara lain ukuran butir agregat harus sesuai dengan persyaratan. Kelebihan dan kekurangan artikel tersebut, yaitu yang pertama kelebihan yaitu pembahasan yang dilakukan cukup lengkap dan mendalam. Artikel disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kekurangan, kelebihan
yang mudah dipahami. Kekurangannya itu tidak ada yang empiris yang disajikan yang mendukung hasil penelitian. Artikel ini hanya membahas peran agregat dalam beton secara umum. Secara keseluruhan, artikel ini merupakan artikel yang informatif dan bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peran agregat dalam beton. Berikut adalah beberapa tambahan informasi yang dapat disajikan dalam artikel ini, yaitu data empiris yang dapat disajikan untuk mendukung hasil penelitian. Misalnya data hasil pengujian, kekuatan awal, kekuatan akhir, ketahanan terhadap air, dan ketahanan terhadap abrasi dari beton yang menggunakan berbagai jenis agregat. Pembahasan tentang aplikasi dari berbagai jenis agregat, misalnya aplikasi agregat kerikil untuk membangun yang membutuhkan kekuatan. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu bahan tambahan dalam pembuatan beton. Jurnal 1, judul bahan tambahan dalam beton, penulis Haji Setiawan dan Iwe Suryajana. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, volume 13, nomor 2 Agustus 2016. Abstrak, bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam campuran beton untuk memperbaiki atau meningkatkan karakteristik beton. Bahan tambahan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, bahan tambahan kimia, kedua, bahan tambahan mineral. Bahan tambahan kimia berfungsi untuk memperbaiki karakteristik beton seperti durabilitas dan keawetan. Bahan tambahan mineral berfungsi untuk mengurangi konsumsi semen, sedangkan dan meningkatkan workability dan memperbaiki penampilan beton. Beberapa contoh bahan tambahan kimia adalah superplastizer, penghematan semen, bahan tambahan untuk meningkatkan durabilitas. Beberapa contoh bahan tambahan adalah fly ash, silika, foam, dan siak. Hasil review jurnalnya, yaitu yang pertama, bahan tambahan dalam beton, memiliki rumusan masalah, yaitu dalam artikel ini, apa yang dimaksud dengan bahan tambahan dalam beton, apa saja metode yang digunakan dalam penelitiannya, lalu hasil yang diperoleh, dan kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Kita masuk yang pertama, rumusan masalah. Lalu, rumusan masalah di sini, apa yang dimaksud dengan bahan tambahan dalam beton, apa saja, dan metode yang digunakan dalam artikel ini, yaitu kajian literatur. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah untuk menjawab rumusan. Sedangkan hasil yang diperoleh, yaitu berdasarkan kajian literatur yang dilakukan penulis memperoleh hasil sebagai berikut. Bahan tambahan adalah bahan yang berfungsi yang ditambahkan ke dalam campuran beton untuk memperbaiki atau meningkatkan karakteristik beton. Bahan tambahan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bahan tambahan kimia dan bahan tambahan mineral. Lalu kelebihan dan kekurangan artikel tersebut adalah, kelebihan artikel ini adalah pembahasan yang dilakukan cukup komprehensif, mulai dari pengertian, bahan tambahan, dan jenis, hingga fungsi bahan tambah. Sumber-sumber yang digunakan dalam kajian literatur ini cukup kredibel. Kekurangan artikel tersebut adalah, artikel ini hanya menggunakan metode kajian literatur, sehingga belum ada hasil penelitian yang mendukung pembahasan yang dilakukan. Kesimpulan, artikel ini memberikan informasi yang cukup jelas tentang bahan tambahan dalam beton. Artikel ini dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa, peneliti, dan praktisi teknik sipil yang ingin mempelajari tentang bahan tambahan dalam beton.